terus Arjuna kembar, jaran guyang. Nah, kayak kemarin ada pasien yang ini sih dari pasien yang sendiri hanya dengan tatapan mata dia kena. Sampai ujungnya sih dia akan suka kepada orang tersebut atau tidak, sampai gila. Black magic itu kan aliran, menurut yang ini kan aliran hitam ya, aliran negatif lah. Tapi kalau menurut saya itu kan semua ilmu itu sebenarnya ada aliran negatifnya, ada aliran negatif. Kalau tidak gitu tidak akan jalan. Cuma sekarang kan tergantung kepada seseorang yang mempelajari tentang itu. Kalau black magic ya itu biasanya sih ada nanya guna-guna, ya kan. Kalau di Bali kan sering dibilang ilmu pengliakan, penglarisan. Nah itulah. Kalau yang kena black magic itu sih seringnya kena guna-guna. Kadang ada guna-guna. Dia pakai guna-guna apa namanya itu cetik Wisnu, yang sering orang mencari naruh sebuah barang di pekarangannya orang yang akan diguna-guna itu berupa barang apa, dan bisa kakinya ada yang bengkak. Terus apa namanya guna-guna itu santet. Yang santet itu kan kalau di Bali juga bisa sih melakukan santet. Itu ada santet dipakai medianya itu gambar apa namanya kayak boneka, terus ada jarumnya, kadang ada silet, dan pasti dicari orang yang akan disantet itu hari lahirnya dia, namanya dia, lengkap bukunya dia, baru akan dikerjakan. Kalau untuk cara untuk apa nyantet ya. Nah, kalau sekarang caranya untuk apa namanya pencegahannya yaitu tadi, satu, semua apapun kita meyakini itu adalah atas kehendak yang maha kuasa. Kedua, bahwa kita pun mempunyai benteng perisai diri. Nah, kalau di Bali itulah dikatakan saudara lahir kita atau nyamo pat irago. Nah, itulah yang harus kita setiap hari kita harus hidupkan. Ketiga, jangan kita terlalu fokus kepada sesuatu. Istilahnya dobas. Ya kalau kita bas gini misalnya, rago kalau kena cetik, rago kena leak, pasti dah. Karena orang ngeleak belum tentu dia bisa melakukan santet. Tapi orang yang tidak bisa ngeliat bisa dia melakukan santet. Itu loh. Kalau kita sih, kalau saya yang sering menangani biasanya kebanyakan pasien yang itu yang kena yaitu tadi guna-guna supaya kena pelet, seperti dia ada kena aja ininya apa? Tuntung nangis dia pergunakan, terus Arjuna kembar, jaran guyang. Nah, kayak kemarin ada pasien yang ini sih dari pasien yang sendiri hanya dengan tatapan mata dia kena. Sampai ujungnya sih dia akan suka kepada orang tersebut atau tidak, sampai gila. Nah, itu sih kalau yang di sana. Tapi kalau yang selain kena guna-guna itu, guna-guna pelet tuh ada yang bisa dia memberikan barang. Nah, kita penanganannya kita ngambil biasanya melalui media, yang pakai media merica katos, yang pakai yang dekatkan ke tangan pasien yang sakit tersebut. Nah, begitu kita dekatkan, dia akan merasakan kepanasan yang luar biasa. Dan dia akan menunjukkan itu semua.
Itu sih kita. Nah, setelah itu kalau memang dia kena itu, barulah tiang akan pada saat kalau di Bali, pada saat malam mapag, malam kajang klion, baru tiang akan mengaturkan yang namanya nasi wong. Nasi wong, satu ada kepalanya hitam, satu kepalanya putih. Yang hitam kita bawa keluar untuk kepada yang punya yang memberikan guna-guna tersebut, yang putih supaya tidak terjadi lagi. Itu sih yang kita lakukan. Nah, stungkare lah, sampun je cek. Nah, ini sekarang kan fenomena terjadi judi online. Ya, saya pernah ngalami ada pasien tiang, dia datang. Tadi sebenarnya sih dia tidak kena gendam, cuma dia diiming-imingi sebuah keuntungan yang besar. Jadi dengan ini dia akan melakukan itu karena sudah tertanam dalam alam bawah sadarnya bahwa kalau saya nyerahkan uang segitu, saya akan cepat karena dia memerlukan istilahnya pangman yang kan nomor luwung kan gitu, dia mau menyerahkan itu. Tapi sih sebenarnya itu kena keinginan dia terlalu besar, bukan dia kena gendam. Saya ambil contoh seperti orang bilang gendam. Sulit untuk dibuktikan gendam itu. Kenapa? Karena ciri orang akan melakukan gendam, kayak zaman sekarang ini kan zaman canggih ya, bisa melalui telepon. Pasti pertama kali orang yang akan melakukan gendam melalui telepon itu, dia akan menelpon target korbannya itu dengan cara dikatakan ada keluarganya yang sakit. Nah, kalau sudah keluarga dikatakan sakit kan orang panik nih. Nah, posisi panik itulah frekuensi orang tersebut akan turun ke trans. Di trans itulah bisa memasuki ke sana. Tapi kalau kita tenang menghadapi ya sulit, dan gendam itu sulit untuk dibuktikan. Walaupun kita bisa lakukan itu. Kalau orang mempraktekkan black magic, jadi gini, itu kan karena dia belum bisa dia memerdekakan dirinya karena rasa sadripunya dia, terutama yang namanya iri, dengki, amarahnya dia masih berjibun atau terlalu banyak, tidak mau melihat orang senang, ya dia melakukan itu. Dia bisa, caranya orang itu untuk melakukan black magic itu bisa membeli atau dia belajar sendiri. Yang sangat kuat itu adalah sampai dia bisa belajar sendiri dibandingkan beli. Itu sih. Bedanya sih ada cuma di penyebutan. Kayak di Bali cetik, kalau di Jawa santet, kalau di banyak lah, di Jawa dikatakan santet, kalau di Sunda dikatakan teluh, ya kan? Dan sarananya yang membedakan itu. Kalau di Jawa, terutama ini sering dia memakai sarananya itu ada tulisan Arab gundul, terus ada lagi kayak boneka, ya kan? Terus kayak ada ditaruh silet, kasih air. Tapi kalau di Bali, dia santet Bali itu dia bisa melakukan itu dengan cara dia melakukan istilahnya posisi dia digama, katakanlah diserang, dikasih tanaman di rumahnya, bisa berupa tanah kuburan, taruh di rumahnya, kain ini orang meninggal itu bisa taruh itu di Bali itu tali pocong itu kuat sekali, apalagi air bekas orang meninggal, apalagi yang sudah meninggalnya itu seorang anak kecil, bayi, woi, itu mantap untuk melakukan itu. Kalau dengan melukat, saya meyakini bisa menghilangkan
kena pengaruh negatif. Kembali lagi kepada orang tersebut yang mau dilukat. Itu kembali sekarang sih kepada mereka yang mengalami hal itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan, tapi kalau melukat itu bisa kembali kepada keyakinan orang yang akan melakukan itu. Karena di sini kan menyangkut keyakinan. Kalau orang sudah menyangkut keyakinan dan dia meyakini, astungkaro atas izin yang kuasa, yang lelangit, memukawi bisa sembuh. Ya, ambil contoh. Ada seseorang sakit sesuatu. Sudah dia periksa ke dokter ahli A, B, C, ternyata dia sembuh. Dia ternyata memeriksa ke seorang mantri dan sembuh. Karena dia meyakini mantri itulah yang sudah memberikan kesembuhan. Padahal dirinya sendiri yakin terhadap seorang mantri tersebut. Itu sih kuncinya. Untuk orang rajin sembahyang ini belum tentu dengan rajin dia sembahyang akan diterima. Ini kan kembali lagi seperti barusan saya katakan masalah keyakinan. Yakin nggak tidak? Sekarang kalau dia sembahyang hanya untuk formalitas, hanya untuk kelihatan dia rajin sembahyang, itu sih nggak, kecuali dia sembahyang dengan khusyuk. Kan sekarang banyak, mohon maaf, orang sembahyang sekarang kan sering senang selfie. Nah itu kembali kepada kembali kepada diri sendiri. Kalau dia sampai bisa kena yang namanya black magic, istilahnya sudah dikatakan oleh dokter dia tidak punya penyakit apapun, tapi ternyata dia masih sakit. Nah, bisa dari ada sebuah perbuatan dia masa lampau atau dari masa lalu yang membuat dia traumanya itu kumat. Karena alam bawah sadar itu miliaran, ribuan bisa menaruh sesuatu dalam diri kita. Jadi tergantung ke kita apakah kita mau sembuh atau kita memang tidak. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Dan sering-seringlah bersyukur. Karena kalau kita sering bersyukur, kita sering merendahkan diri, kita bisa mengendalikan diri. Astungkara, penyakit menjauh, rezeki lancar, dan kita menempatkan Tuhan sebagai kekuatan yang maha dahsyat. Astungkara, semua akan baik-baik.